Pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi atau bisa disingkat dengan OS. Apa itu OS? OS adalah pengertian sistem. OS atau sistem pengertian sistem operasi adalah jenis perangkat lunak yang tampaknya kita tidak dapat mengoperasikan atau menjalankan komputer. Tanpa dengan operating system ini kita tidak bisa menjalankan suatu sistem komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara atau sistem penerjemah antara perangkat keras komputer dan program aplikasi yang diinstal pada komputer. Dengan kata lain, kita tidak dapat langsung menggunakan program komputer dengan perangkat keras komputer tanpa memiliki media untuk membuat koneksi di antar keduanya. Selain itu, sistem operasi juga merupakan perantara atau pengguna komputer dan perangkat keras komputer karena menyediakan antar muka pengguna. Standar yang bisa kita lihat di layar komputer setelah komputer dinyalakan. Seperti ini. Ini sudah termasuk dari sistem operasi komputer. Lalu fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori. Sistem operasi mengelola memori primer dan sekunder seperti RAM, ROM, hard disk, pen driver, dan lain-lain. Ia memeriksa dan memutuskan alokasi dan dialokasi ruang memori ke proses yang berbeda. Ketika pengguna berinteraksi dengan sistem, CPU seharusnya membaca atau menulis operasi. Dalam hal ini, OS memutuskan jumlah memori komputer yang akan dialokasikan untuk membuat instruksi program dan data ke RAM. Setelah program ini dihentikan, area memori kembali bebas dan siap untuk dilokasikan ke program lain oleh OS. Yang kedua, manajemen prosesor. Sistem operasi memfasilitasikan manajemen prosesor, di mana ia memutuskan urusan proses untuk mengakses prosesor serta memutuskan waktu prosesor yang akan dilokasikan untuk setiap proses. Selain itu, OS berfungsi untuk memonitor status proses, membebaskan prosesor ketika suatu proses dijalankan, kemudian mengalokasikannya kepada proses baru. Yang ketiga, manajemen perangkat keras. Sistem operasi juga berisi driver untuk mengelola perangkat. Driver adalah jenis perangkat lunak terjemahan yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat. Untuk perangkat yang biasanya memiliki driver yang berbeda, juga karena setiap perangkat berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda. Yang keempat, menjalankan aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya MS Word, MS Excel, dan Photoshop, dan lain-lain. Lanjut. Fungsi sistem operasi. Masih yang tadi. Ini yang kelima. Manajemen data. OS atau sistem operasi membantu dalam manajemen data dengan menawarkan dan menampilkan direktori untuk manajemen data. Kita dapat
memanipulasikan file, folder, misalnya kita dapat memindahkan, menyalin, memberi nama atau mengganti nama, menghapus file atau folder. Dan yang kelima, mengevaluasi kesehatan sistem. Sistem operasi juga memberikan kita gambaran tentang kinerja perangkat keras sistem. Misalnya kita dapat melihat seberapa sibuk CPU, seberapa cepat data diambil dari hard disk, dan lain-lain. 7. Menyediakan antarmuka pengguna. OS bertindak sebagai antarmuka antar pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi bisa menjadi GUI, di mana kita dapat melihat dan mengklik elemen di layar untuk melakukan berbagai tugas. Sistem operasi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer, bahkan tanpa mengetahui bahasa komputer. Manajemen I/O. Sistem operasi mengelola perangkat input, output, dan membuat proses I/O lancar dan efektif. Misalnya OS menerima input yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat input dan menyimpan di memori utama. Kemudian OS menggarahkan CPU untuk memproses input ini. Dengan demikian memberikan output melalui perangkat output seperti monitor. Dan yang kesembilan, keamanan. Sistem operasi memiliki modul keamanan dan melindungi data atau informasi yang tersimpan dalam memori komputer terhadap word dan akses yang tidak sah. Dengan demikian, OS tidak hanya mengelola data kita, tetapi juga membantu melindunginya. Yang ke-10, manajemen waktu. Sistem operasi membantu CPU dan manajemen waktu. Kernel OS terus memeriksa frekuensi proses yang meminta waktu CPU. Ketika dua atau lebih proses sama pentingnya bersaing untuk waktu CPU, maka waktu CPU diliris menjadi segmen-segmen dan dialokasikan ke proses-proses yang secara round robin untuk mencegah satu proses memonopoli CPU. Yang ke-11, pencegahan deadlock. Terkadang sumber daya yang seharusnya dilindungi bersama oleh dua atau lebih proses ditahan oleh suatu proses karena sumber daya tersebut tidak dapat dilanjutkan. Situasi ini dikenal sebagai deadlock. Sistem operasi tidak memberikan situasi ini muncul dengan hati-hati, mendistribusikan sumber daya di antara proses yang berbeda. Yang ke-12, penanganan interupsi. OS juga merespon interupsi yang merupakan sinyal yang dihasilkan oleh program atau perangkat yang mencari perhatian CPU. OS memberikan prioritas interupsi, dan jika disarankan lebih penting daripada proses yang sedang berjalan, maka OS menghentikan eksekusi proses saat ini dan mempertahankan keadaan CPU. Kemudian mengeksekusi proses yang diminta setelah CPU kembali keadaan yang sama di mana ia dihentikan.
Lalu di sini ada tujuan sistem operasi. Yang pertama, melakukan efisiensi. Di dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Lalu di sini ada juga memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Dan ada juga kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lain adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer, karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Jadi ada 3 tujuan sistem operasinya. Dan di sini jenis sistem operasi ada yang batch processing, overthink, itu yang pertama. Di sini sudah ada jelaskan, tinggal dibaca saja ya. Dan ini time sharing, yang kedua time sharing operating system. Dan selanjutnya ada distributed operating system. Dan selanjutnya network operating system. Dan selanjutnya real time operating system. Di sini ada 5 dan penjelasannya berbeda-beda.